senang sekali ya hari ini kami dapat kembali hadir untuk memberikan informasi dan juga topik yang sedang hangat diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Ya pemirsa, beberapa hari yang lalu pemerintah ini melalui Pak Joko Widodo pastinya sudah menyatakan bahwa sekarang sudah pemakaian masker ini dilonggarkan. Nah, tapi masih tetap wajib bagi mereka yang memiliki komorbid. Nah, sekarang apakah ini menjadi tanda-tanda Indonesia sudah memasuki fase endemi? Nah, tapi saya tentu saja tidak akan beropini sendirian. Saya akan ngobrol-ngobrol langsung kepada dua narasumber yang memang sudah paham sekali masalah ini. Pertama, di sebelah saya sudah ada Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Dapil NTT 2. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan di sebelah saya juga sudah ada Bapak Triunis Miko Wahyono, Ketua Departemen Epidemiologi FKM UI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sekarang saya mau tanya-tanya nih mengenai apakah kita sudah mulai masuk ke fase endemi? Mungkin sekarang saya ke Pak Melki dulu kali ya. Pak Melki, ini pemerintah baru-baru ini kan mengeluarkan statement bahwa sekarang sudah ada pelonggaran penggunaan masker di tempat umum, khususnya di tempat yang terbuka ya Pak. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan pemerintah ini? Terlalu terburu-buru atau sudah tepat atau gimana nih Pak? Ya, kita mesti melihat pesan ataupun arahan Pak Jokowi ini sebagai sebuah sinyal positif bahwa pengendalian pandemi di tanah air sudah berjalan dengan baik. Tentu ini juga harus disikapi dengan bijak oleh kita semua. Dalam hal bahwa karena Presiden sudah membuka ruang yang longgar seperti itu, Mbak, sekarang ini kembali ke masing-masing pribadi, keluarga dan komunitas untuk menilai dirinya sendiri. Catatan yang kemarin orang kadang-kadang tidak sampaikan adalah pelonggaran itu kan ada catatannya. Misalnya apabila dia lagi misalnya batuk pilek misalnya, kan itu berarti yang pribadinya masih ngukur diri nih. Jangan dia merasa kelonggaran, kemudian dia batuk pilek, dia nggak pakai masker, kan malah nyebarin itu penyakitnya. Siapa tahu dia masih kena COVID gitu. Atau yang kedua tentu di ruang-ruang yang ruang-ruang yang tertutup juga misalnya kan juga itu catatannya tidak dibuka ya. Bahkan di luar pun juga ketika tidak berkumpul. Ini kalau kita agak rame-rame di sini masih pakai masker loh ini. Walaupun kita di ruang terbuka juga, kalau lagi rame-rame itu tetap masih pakai masker. Kita kan pernah tahu tuh. Yang nanti ada kejadian kayak misalnya ya, nanti tiba-tiba ada yang misalnya nggak pakai masker di tempat keramaian malah nyebar ke yang lain gitu. Jadi tetap kita melihat pernyataan Pak Jokowi ini sebagai sebuah sinyal positif, tapi tentu dengan catatan yang itu harus menjadi kesadaran dari masing-masing orang, keluarga, lingkungan untuk tetap melihat juga kondisi dirinya dan lingkungannya dalam hal menyikapi arahan dari Pak Jokowi ini. Oke, jadi masing-masing pribadi harus tahu ya ukuran dirinya masing-masing ya Pak? Jangan sampai kalau ini kan tiba-tiba saya pilek atau batuk baru saya lepas masker kan bahaya. Oke, sekarang saya ke Pak Tri. Nah, menurut Pak Tri gimana sih kebijakan ini? Apakah sudah tepat? Kalau tadi Pak Melki kan bilangnya ini adalah sinyal positif. Kalau menurut Pak Tri sendiri gimana? Ya, jadi pembukaan masker di ruang terbuka itu merupakan upaya pencegahannya dilepas, satu ya. Ya, upaya pencegahan itu dilepas kalau kita aman dari ancaman infeksi COVID-19. Nah, kita aman dari infeksi COVID-19 kalau satu, status kita sudah endemi. Clear, itu ancaman itu infeksi atau penularannya lepas. Yang kedua, memang ini dirancang kita akan ke sana begitu. Jadi kalau kita ke sana, ya status endeminya harus clear. Jadi menurut saya status endeminya itu harus diassess atau dinilai dengan cara yang benar.
Cara yang benar adalah melakukan survei antigen, harusnya begitu. Ya, atau dengan surveillance yang baik. Jadi surveillance kita itu menurut saya masih belum baik begitu. Karena satu, surveillance pasifnya masalah pemeriksaan antigen pada perjalanan transportasi publik itu kan dihilangkan untuk yang sudah booster atau vaksin ketiga. Tapi vaksin kedua dan ke-1 masih wajib. Kalau itu artinya mengurangi kemungkinan terdeteksi orang yang positif. Kemudian kontak tracingnya juga menurut saya masih lemah begitu. Karena satu kasus itu sekarang hanya di tracing 6 sampai 10 kasus, bahkan 8 kasus. Jadi menurut saya mari kalau surveillance-nya lemah harusnya dinilai prevalence antigennya, bukan prevalence antibodinya. Jadi kalau menurut saya kalau di survei antibodinya itu menunjukkan orang Indonesia sudah punya antibodi, tapi kan level protektifnya masih belum clear begitu. Jadi menurut saya lebih baik dinilai antigennya pada penduduk Indonesia semuanya, sehingga kita tahu mana provinsi yang bisa melepas masker dengan aman. Jadi kalau menurut saya begitu. Jadi kalau itu sudah aman, silakan Presiden menyatakan begitu, tapi gubernur-gubernur ini harus menyatakan di provinsinya boleh melepas atau tidak. Jadi tidak terburu-buru seluruh Indonesia Betul, seperti itu ya betul. Pak? Jadi pernyataan Presiden harus disertai dengan Respon responnya, menterinya, kemudian gubernurnya juga dan bupati atau wali kotanya juga menentukan kalau daerahnya sudah aman. Berarti kalau menurut Pak Melki sendiri, seperti itu apakah langkah yang tepat? Kalau tadi kan Pak Melki soalnya menilainya ini adalah langkah positif. Tapi ketika dikembalikan ke Pak Tri ternyata masih ada catatan nih, khususnya harus di antigen dulu seperti itu. Kalau kami di level politis menangkapnya ini sebagai sebuah sinyal politik yang bagus ya. Nah, tapi memang saya memahami yang Pak Tri sampaikan itu pada level praktis lapangan memang ini juga harus disikapi dengan yang istilah tadi itu dengan bijak gitu. Pada level personal, keluarga maupun komunitas. Nah, Pak Tri tadi lebih mengkerangkai dalam sebuah teoritis yang beliau ahli di bidangnya ya. Nah, tapi gini kira-kira biar kita mudah memahami. Kalau presiden itu bicara tentang namanya pembatasan sosial berskala besar lah gitu. Levelnya kan nasional beliau ya. Beliau bicara soal bagaimana pengendalian satu Indonesia ini udah bagus. Nah, Pak Tri memberi catatan tadi bahwa untuk setiap daerah itu kita ingatlah kan dulu kan ada pembatasan sosial skala mikro. Di mana levelnya itu bahkan pada level RT, RW, desa kelurahan itu yang menjadi catatannya. Nah, dalam konteks juga kita bicara transisi pandemi menuju endemi ini juga, setiap daerah juga bisa mengukur diri yang istilah saya tadi itu personal orangnya sendiri, keluarganya juga komunitasnya gitu. Kalau dia kan kalau perlahanan kesadaran orang per orang, keluarga, komunitas itu sudah tumbuh, tanpa atau dengan kebijakan pemerintah sekalipun, tanpa atau mendengarkan Pak Tri dan teman-teman epidemiolog atau ahli-ahli kesehatan bicara pun juga dia sudah punya tingkat untuk kesadaran diri, proteksi diri yang kuat gitu. Ya kalau saya sakit, apalagi saya pilih keras, lebih baik saya jangan keluar dulu. Karena itu saya nularin sama, bukan cuma pada orang lain, keluarga pun bisa kena. Ya dia udah tutup pintu, makan minumnya di dalam kamar gitu. Dan kemudian seperti biasa dulu kita lakukan, ketika ada yang sakit dulu COVID kan, dia di dalam kamar kan kita yang suplai dia makan minum segala macam. Sampai dengan dia sembuh, dicek sekian hari baru kemudian dia bisa jalan gitu. Nah tapi kembali ke tadi, memang kalau teorinya ya, saya lihat ya Pak Tri ya, kan pemerintah membuat ukuran gini, transisi pandemi menjadi endemi ini kalau ada ukurannya itu, angka positifnya itu, kalau saya nggak keliru ya Pak Tri ya, 20 orang per 100.000 orang penduduk. Angka masuk rumah sakitnya itu 5 orang dari 100.000 orang penduduk. Kemudian angka kematiannya 1 orang per 100.000 orang penduduk. Kemudian angka vaksinasinya sudah 70% di satu daerah. Kemudian juga angka penurunannya itu di bawah 1 ya kepada orang yang lain. Nah kalau kita pakai angka ini tadi per 100.000 itu memang ukurannya Pak Tri bilang ini menjadi relevan gitu. Kalau provinsi saya atau kabupaten saya lah paling gampang. 100.000 orang itu penularannya misalnya ya di atas 20 orang atau yang dirawat misalnya 6 orang atau yang misalnya meninggal lebih dari 1.
atau misalnya vaksinasinya di bawah 70%, dia tingkat penularannya di atas 1 misalnya, berarti otomatis daerah tersebut belum bisa nih, dari pandemi menjadi endemi. Jadi dengan ukuran-ukuran dari pemerintah dan dari para epidemiolog dan para ahli kesehatan yang lain, sebenarnya memang akhirnya dari kebijakan nasional itu bisa diturunkan menjadi kebijakan provinsi, bahkan kabupaten kota, bahkan RT RW kalau mau dibikin lebih skala kecil. Oke, ya pemirsa, masih sangat menarik perbincangan kita mengenai apa Indonesia sudah siap untuk memasuki fase endemi. Tentunya tetap di Kabar Nusantara ya pemirsa, jangan kemana-mana. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Ya pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih membicarakan mengenai kesiapan Indonesia menuju fase endemi. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Tri nih. Pak Tri, ini kan pemerintah, kalau misalnya sempat saya lihat kemarin ini pemerintah mulai merencanakan roadmap menuju peralihan transisi ke endemi. Nah, ini sebenarnya apa sih yang mendasarinya nih? Ya, jadi penyakit itu dikatakan endemi kalau dia menular pada satu daerah tertentu. Kalau itu penyakitnya sudah lama. Kalau penyakit baru, walaupun 1 atau 2 kasus itu sudah dianggap epidemi. Epidemi adalah penyakit yang meningkat secara bermakna di suatu daerah atau menyebar ke daerah lain. Begitu epidemi. Kalau pandemi adalah suatu penyakit yang kalau menyebar dari negara ke negara lain. Jadi itu pandemi. Jadi COVID-19 ini sudah pandemi, sudah menyebar ke banyak negara, dan di Indonesia sudah menjadi epidemi sekaligus pandemi begitu. Nah, kapan dia dikatakan endemi begitu di negara kita atau di negara manapun di dunia, harusnya WHO menentukan prevalen yang prevalen yang kemudian itu menjadi patokan semua negara menjadi endemi begitu. Jadi apakah itu tadi 20 per 100 ribu, apakah 10 per 100 ribu, ataukah 5 per 100 ribu, atau 1 per 100 ribu. Jadi menurut saya WHO harus menyatakan itu. Tapi sekarang belum ada Pak itu? Belum. Oke. Jadi menurut saya WHO harus menyatakan itu. Atau ahli masing-masing negara untuk menyatakan daerahnya bebas epidemi, itu ahli epidemiologinya atau ahli penyakit lainnya itu berkumpul dan menentukan. Tapi kan itu jadi berbeda dengan WHO kalau masing-masing negara menentukan berapa titik prevalen atau insiden yang dikatakan endemi begitu. Jadi menurut saya ya sekarang kita sedang menunggu keputusan WHO tentang titik itu. Dan baru kalau titik itu sudah ditentukan, kita harus membuat roadmap-nya. Negara kita sudah membuat roadmap untuk endemisitas dengan titik yang kita tentukan sendiri begitu. Jadi menurut saya negara Indonesia sudah membuat roadmap-nya. Jadi apakah kemudian kemarin negara kita membebaskan mudik dan membebaskan itu sebagai acuan dari tadi ke sinyal bahwa endemi sudah mulai di negara kita, kemudian titik pelepas masker ini juga sebagai sinyal bahwa endemi sudah mulai di negara kita. Ya sayangnya WHO belum menentukan titiknya begitu. Sayangnya, ya sayangnya. Jadi bukan salah negara ini sih,
bahwa salahnya adalah secara internasional belum ada keputusan. Oke, sekarang saya mau ke Pak Melki. Pak, ini kalau misalnya ngobrolin tentang endemi, sebenarnya hal-hal apa saja nih yang menurut Pak Melki harus dipersiapkan sebelum kita masuk ke endemi? Yang pasti kalau bicara endemi itu kan pencegahannya mesti kuat dulu di antara kita semua untuk kasus baru tidak muncul ya. Kasus baru itu muncul karena kita itu lengah. Lengah itu terjadi apabila terutama ya pribadi-pribadi ataupun komunitas itu juga tidak aware dengan kondisi lingkungan sekitarnya gitu. Nah, karena ini adalah penyakit saluran pernapasan tentunya sekali lagi ya, bagi siapa saja yang lagi dalam kondisi mengalami gejala-gejala dia punya potensi kena COVID, pokoknya keluarga dekat pun entah itu istri, suami atau bahkan anak itu harus segera dilokalisir dulu orangnya. Di karantina dulu untuk jangan berinteraksi dengan yang lain sampai dia sembuh. Nah, kalau kesadaran semacam itu sudah muncul, mudah-mudahan juga itu pencegahan kita terhadap angka penularan barunya itu menjadi lebih terkendali. Sekali lagi masker ini salah satu, tapi yang utama itu sebenarnya kesadaran diri. Karena pencegahan itu ada pada diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan terdekat dalam keluarga tersebut. Yang kedua tentu adalah vaksinasi. Vaksinasi ini kan sebenarnya adalah upaya untuk kita meningkatkan imunitas tubuh dan itu pun ada jangka waktunya. Jadi orang itu tidak akan pernah mengalami imunitas tubuhnya dia itu sepanjang waktu selalu akan bagus kan. Makanya Pak Wamen itu, Pak Dante, Pak Wamen Kesehatan sudah punya wacana untuk booster yang kedua. Jadi sudah suntikan keempat sudah dibahas sudah diwacanakan gitu. Karena sudah ada ukuran memang setiap vaksin itu pada angka tertentu dia akan turun imunitasnya. Nah, kesadaran untuk ikut vaksinasi ini masih tinggi. Jadi sudah pencegahannya mesti bagus, vaksinasinya mesti tinggi. Nah, dengan tingkat pengendalian yang baik di tengah masyarakat dan juga dari level negara, nah niscaya kita bicara pandemi endemi itu terjadi. Tapi tentu sekali lagi karena ini pandemi itu adalah ranahnya WHO dan kita tunggu saja kapan WHO nanti kemudian menetapkan itu akan menjadi endemi. Tapi saya kira saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Tri dan pemerintah juga sudah lakukan adalah sambil menunggu WHO menyatakan ini pandemi menjadi endemi dan berbagai syarat yang ingin mereka sampaikan, kita sendiri sudah mempersiapkan diri. Dan sekali lagi karena ini kita punya medsos ya, dunia informasi kita ini luar biasa, penyakit di lubang manapun di negeri ini, di dunia ini itu orang kan gampang tahu, orang sekarang gampang takut. Nah makanya diri sendiri, keluarga dan lingkungan itu menjadi penting untuk mempunyai pola perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, jadi memang dari masing-masing individu nih harus ada kesadaran diri ya Pak. Memang itu cara yang paling kecil untuk memulai supaya kita bisa masuk ke fase endemi gitu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kami tentunya masih akan kembali dan masih akan berbicara mengenai kesiapan Indonesia menuju endemi. Tentunya tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih membahas mengenai kesiapan Indonesia menuju fase endemi. Sekarang saya mau kembali ke Pak Tri. Pak Tri, ini saya mau nanya. Sekarang kan kita angka positivity rate-nya sudah rendah. Nah, ini merupakan sinyal yang bagus atau justru karena 3T-nya yang sudah melemah? Ini gimana menurut Pak Tri? Ya, jadi menurut saya indikator-indikator yang disebutkan Pak Melki tadi menurut saya di Indonesia sudah membaik. Ya, bahwa positivity rate-nya sudah kecil sekali, itu menunjukkan transmisinya kecil. Ya, itu kalau benar ya orang yang periksa atau yang terdeteksi positif itu benar upayanya. Ya, kemudian yang kedua adalah tadi jumlah kasusnya juga sedikit. Nah, dan itu juga tergantung surveillance ya. Kalau surveillance-nya bagus sudah baik. Kemudian yang ketiga itu tadi Pak Melki menyebutkan bahwa ya yang dirawat juga sudah sedikit. Itu menunjukkan bahwa
penyakit ini severity-nya sudah berkurang. Karena kemudian kita tahu bahwa varian yang ada di Indonesia itu ada varian Alpha, varian Delta, dan varian Omicron. Dan sekarang yang dominan adalah varian Omicron yang penularannya lebih cepat, tapi severity-nya lebih lemah. Ya, dan itu severity-nya ditunjang dengan vaksinasi. Vaksinasi di negara kita sudah cukup baik. Ya, vaksinasi pertama juga mengurangi severity, dosis pertama, ke dosis kedua juga mengurangi severity, apalagi dosis ketiga. Nah, dan ini kemudian kita masih belum yakin dengan infeksi COVID-19. Apakah dia bisa mencegah 100% enggak? Ya, saya yakin tidak mencegah 100%. Bahwa vaksin efektivitasnya itu masih kalau kita pakai Sinovac gitu ya, masih 67% begitu. Kalau kita pakai Pfizer, kayak itu bahkan lebih besar dari 80%. Jadi menurut saya vaksin tidak sepenuhnya mencegah penularan infeksi 19. Nah, kalau bicara tracing, testing, kemudian satu lagi apa? Treatment. Treatment itu harus dilakukan. Kalaupun penyakit ini sudah endemis, itu program itu tetap harus dilaksanakan. Dan program itu tidak boleh kualitasnya berkurang. Catatan bagi Pak Melki, berarti harus diawasi terus ya Pak? Ya, jadi catatannya mau itu epidemi atau pandemi, kemudian mau itu endemi, catatan itu tidak boleh berkurang. Dan WHO menyebutkan, merekomendasikan 20 sampai 30 orang. Jadi kalau surveillance ini menurut saya, kalau dia epidemi harusnya ditingkatkan kualitasnya. Kemudian kalaupun jadi endemi juga tetap harus ditingkatkan. Bahkan kalau dia mau eradikasi, itu kualitas surveillance harus lebih baik dari sebelumnya. Jadi harusnya begitu. Jadi menurut saya ya, kalau kita komitmen nanti WHO apakah melakukan eradikasi atau eliminasi penyakit ini atau tidak. Kalaupun negara kita menurut saya sih masih menyatakan biarkan saja menjadi endemi, karena untuk melakukan eradikasi, eliminasi biayanya luar biasa. Jadi menurut saya ya kita membiarkan sampai ada komitmen secara bersama oleh WHO bahwa kita akan mengeliminasi atau mengeradikasi penyakit COVID-19. Oke, nah sekarang berarti saya ke Pak Melki nih terakhir. Mungkin saya mau tanya, ini kan berarti tugas berat juga untuk Menkes untuk terus melakukan surveillance kalau tadi Pak Tri bilang. Ini kan berarti tugas Komisi 9 juga untuk terus menerus mengingatkan Menkes nih Pak, jangan sampai kendor 3T dan juga surveillance-nya. Nah, dan itu yang pertama, dan yang kedua, apakah nanti ketika Bapak raker dengan Menkes, apakah ini nggak terlalu terburu-buru? Karena kita habis Lebaran, banyak orang yang mobilitasnya lumayan tinggi nih Pak, tapi justru pemerintah, ayo kita sudah mulai masuk ke endemi. Nah, ini pesan-pesan untuk pemerintah khususnya kepada Menkes nih, gimana Pak? Tentang testing, tentang tracing, dan tentang treatment ini ya. Ini kan adalah sebuah kesatuan yang dari dulu selalu dipakai oleh kita untuk bisa mengetahui bagaimana dan melacak dan menangani penularan penyakit ini sehingga bisa terkontrol ya. Dan saya setuju sekali tadi yang Pak Tri tadi sampaikan bahwa ini tidak boleh berhenti kita ini. Jadi harus diakui bahwa kita ini akhir-akhir ini, sekali lagi karena ini testing, tracing, treatment ini kebijakan sih pemerintah ya, tapi kan sama kayak tadi kita bicara soal menyangkut bagaimana penyakit ini bisa dihindari, itu adanya terutama di masyarakat. Jadi partisipasi yang paling besar, peran paling besar dalam soal pengendalian pandemi ini bukan di pemerintah sebenarnya. Adanya di masyarakat, adanya di orang per orang, adanya di keluarga, adanya di komunitas. Sehingga kebijakan pemerintah apapun juga itu tetap kembali ke masyarakat untuk merespon dengan baik dan bijak. Nah, dalam konteks itu 3T ini, walaupun pemerintah tidak lagi banyak bicara hari ini tentang 3T, masyarakatnya juga itu yang maksudnya lebih rutin. Setahu saya itu pemerintah itu memang dulu banyak sekali Pak Tri, mereka memesan itu puluhan juta swab antigen. Nah, itu kami juga masih membagi ke seluruh Indonesia.
Nah, tapi yang sudah kita bagi itu sekarang itu di daerah jarang dipakai. Di puskesmas misalnya, atau di rumah sakit, atau di di institusi pendidikan atau keagamaan. Karena kita bagi itu untuk mereka tes acak juga itu sekarang jarang dipakai misalnya. Nah, ini butuh kesadaran dari level bawah. Yang kedua, tentu juga seperti tadi kami sampaikan juga itu, apabila ada yang kena itu jangan malu, karena kita kan mau coba melacak biar ini segera berhenti nih penularan yang akan terjadi ini. Dan tentu yang ketiga, bagi yang memang sudah teridentifikasi itu kan harus segera diobati gitu, apalagi kalau memang kondisinya serius. Nah, sehingga bagi kami sendiri, kami akan betul-betul sungguh mengawasi agar pemerintah pun jangan kendor. Dalam hal ini Menteri Kesehatan jangan kendor untuk selalu mengkampanyekan tentang bagaimana pentingnya untuk masyarakat itu pertama vaksinasi. Karena sekali lagi vaksinasi itu orang merasa gue udah sekali vaksin, 2 kali vaksin, 3 kali vaksin, merasa udah pasti nggak akan kena gitu. Jumawa Nah, ya, Pak? padahal kan itu kan cuma waktu kan tertentu. Misalnya 6 bulan kemudian kan sudah turun tuh, bahkan mendekati 0 kan. Nah, masih suntik lagi. Kan ini beda kasus misalnya kalau ada yang mungkin agak panjang ya. Dulu kata Johnson Johnson itu lebih lama misalnya. Atau vaksin Nusantaranya Pak Terawan katanya lebih lama misalnya. Atau kayak mungkin vaksin-vaksinnya juga mungkin lebih lama. Tapi kan umumnya itu kan 6 bulan. Umumnya 6 bulan itu kan masih harus segera disuntik lagi. Dan yang paling penting adalah pemerintah juga harus selalu mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua bahwa walaupun pandemi nantinya menjadi endemi ini, tetap perilaku hidup bersih dan sehat ini itu mutlak gitu. Kayak hepatitis akut kan juga sama nih. Hepatitis akut itu juga kalau kita lihat apa yang harus dilakukan itu kan hampir mirip dan persis sama dengan urusan COVID ini. Yaitu bagiannya biasanya bagian beliau-beliau lah di epidemiologi yang akan selalu mengingatkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu sebenarnya mencegah semua jenis penyakit, termasuk juga penyakit menular berbahaya seperti COVID. Sehingga kampanye jangan berhenti dan kami akan selalu mendampingi dan mendorong mengawasi Kemenkes, Pak Menkes dan jajaran agar tetap bekerja dengan full speed untuk mengurus ini semua. Oke, satu hal yang mau saya highlight, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan hal mutlak. Betul, Pak Maki? Betul, Pak Tri? Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama kedua narasumber pada pagi hari ini. Demikian berakhirlah sudah Kabar Nusantara edisi hari ini. Untuk itu saya Alda Gusari dan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.